podcast Muja, Murid Bijak, tempat ngobrol santai tapi penuh wawasan. Saya Jacksin dan kita hari ini akan membahas sesuatu yang sangat menarik. Kita akan membahas bahasa dan perubahan sosial pada era digital. Gimana sih teknologi mempengaruhi cara kita berbicara sehari-hari? Apa dampaknya terhadap bahasa sehari-hari? Dan untuk membahas ini, kita kedatangan dua narasumber yang sangat keren. Halo, nama saya Jeriel. Saya adalah mahasiswa yang tertarik tentang evolusi bahasa di era digital ini. Dan saya Devan, saya adalah seorang mahasiswa yang suka mengamati tren komunikasi dan media sosial. Wah, bakal seru banget nih. Langsung aja kita mulai. Jadi kita semua pasti sadar kalau teknologi digital mengubah banyak aspek kehidupan kita, termasuk cara berbahasa. Dari chat singkat di WhatsApp, caption Instagram, hingga meme di media sosial, bahasa kita jadi lebih dinamis gitu. Ya, betul banget Jacksin. Kalau dulu kita hanya mengenal bahasa yang formal dan baku, sekarang banyak istilah bermunculan seperti FYP, for your page itu, terus OOTD, outfit the day, sama LOL yang sudah jadi bagian percakapan dari kita sehari-hari. Dan ini bukan sekedar tren, tapi juga bagian dari perubahan sosial yang lebih besar. Media sosial mendorong komunikasi yang lebih cepat, langsung dan seringkali informal. Nah, pernah nggak sih kalian kirim pesan tanpa tanda baca tapi tetap dipahami gitu? Ya, itu menunjukkan bahwa bahasa itu berevolusi setiap waktunya. Tapi juga ada dampak negatifnya loh dari evolusi bahasa ini, seperti kurangnya menulis bahasa yang formal dan baku. Nah, selain itu, bahasa juga menjadi bagian dari identitas kita. Di media sosial, bahasa gaul dari berbagai daerah menyebar luas dan diadopsi oleh banyak orang. Contohnya kata gasken dari bahasa Sunda yang sekarang sudah umum digunakan di berbagai daerah di Indonesia, padahal asalnya cuma dari Sunda. Ya, saya sering pakai itu kata gasken. Oh iya. Dan bahasa juga bisa menunjukkan kelompok sosial atau generasi tertentu. Misalnya, istilah yang dipakai Gen Z atau seperti bestie atau slang yang gak semua orang paham juga. Saya juga ada yang gak paham sih. Jadi bisa dibilang bahasa adalah cermin budaya kita saat ini. Nah, bagaimana dengan masa depan bahasa? Apakah bahasa bakalan punah? Enggak, justru bahasa akan semakin fleksibel. Tapi bahasa baku tetap penting, terutama dalam hal surat menulis itu penting kamu memakai bahasa baku. Tapi dalam komunikasi sehari-hari, bahasa akan terus berkembang seperti yang tadi gue bilang itu. Bayangkan kalau misalnya di masa depan kita bisa berbicara dengan AI menggunakan bahasa gaul tapi tetap dipahami. Seru kan? Seru banget ya. Nah, itu dia obrolan kita hari ini tentang bahasa dan perubahan sosial di era digital. Perubahan bahasa adalah sesuatu yang alami dan selalu terjadi. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa beradaptasi tanpa kehilangan esensi komunikasi yang baik. Nah, kalau kalian punya pengalaman menarik tentang perubahan bahasa di era digital, yuk share di kolom komentar dan DM kita di Muja, Murid Bijak. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di episode berikutnya. Stay connected and keep learning. Bye. Bakal seru nih. Yuk langsung kita mulai. Kamu yang action. Saya adalah mahasiswa yang komunikasi dan media sosial.
Kalau kita masih sebetulnya. Tapi kita sekarang mempunyai bahasa-bahasa yang banyak dan kantas. Ya kan. Tapi aku butuh kacap dulu sebentar Kaben. Tancap. Kacap Kaben. Tancap nggak tahu. Kacap. Tancap. Mana ya kak? Ayo makasih. Kamu nggak perlu juga. Nih saya pakai. Gak perlu kok. Siap. Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Buja Murid Bijak. Ngobrol santai tapi ulang. Bagaimana dengan masa depan bahasa? Apakah bahasa Papua akan aduh? Enggak, justru bahasa Papua akan semakin fleksibel. Kasih salah.